Udah siap kan? Tapi seenggaknya kami udah pernah coba kan? Aku nggak mau diem di atas ranjang dipenuhin info. Danton. Di belakang ada alamat workshop. Yo semuanya, penonton setia channel YouTube Ini Crush Movie. Gimana nih kabar kalian? Semoga semuanya sehat selalu ya guys. Dan kini kita hadir lagi nih dengan membawakan review film tentang pengalaman 3 laki-laki berusia kepala 2 yang memulai perjalanan ke Surabaya untuk mendapatkan pengalaman enak-enak pertama mereka. Ketiga pria tersebut bernama Danton, Baskara, serta Miko. Masing-masing tokoh ternyata memiliki berbagai kelemahan dan penyakit yang dideritanya. Danton diketahui mengidap penyakit tumor otak yang mempengaruhi kondisi badan. Miko diketahui memiliki penyakit buta bernama retinitis pigmentosa. Sementara Baskara menderita penyakit saraf lumpuh. Film ini berjudul Why Do You Love Me yang tayang perdana pada 24 Juni 2023 dan mendapatkan rating 5,8 versi IMDb. Nah, pastinya kalian sudah penasaran kan? Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga hidupin lonceng notifikasinya guys, supaya kalian tahu kalau ada video terbaru dari kita. Tidak usah panjang kali lebar lagi, dan inilah film Why Do You Love Me. Scene awal film ini adalah seorang Baskara disabilitas yang punya wanita impian. Dia sampai ke bawah mimpi guys, karena sangat pengen punya cewek. Di pagi hari semua aktivitasnya selalu dibantu oleh ibunya, karena dia tidak bisa bergerak. Dan pada sore hari, Baskara tidak pernah libur nih, jalan-jalan ke taman dan melihat cewek-cewek cantik di sana bersama dengan pacarnya. Baskara sepertinya juga pengen ya guys, punya pacaran yang kayak orang normal. Nah, di sebuah kafe terdapat Danton dan Miko yang sama-sama disabilitas. Danton sedang memandangi seorang wanita cantik yang sepertinya Danton suka, dan Miko dia buta tidak bisa melihat. Tak lama kemudian Baskara datang dan mengobrol dengan mereka. Mereka bertiga adalah sahabat guys. Mereka bilang kalau mereka tidak ingin mati perjaka, alias pengen gituan dulu sebelum meningsoy. Baskara bilang kalau dia tahu suatu tempat di mana ada cewek-cewek yang mau melayani mereka. Tiba-tiba gadis cantik tadi yang bernama Carmilla datang dan berkenalan dengan mereka. Danton. Di belakang ada alamat workshop. Pada malam harinya mereka bertiga berkumpul dengan orang tua mereka dan bilang kalau mereka ingin jalan-jalan berputar ke Pulau Jawa sebelum mereka meningsoy, karena selama ini mereka memang tidak pernah jalan-jalan sendirian guys, dan selalu bersama orang tuanya. Tapi seenggaknya kami udah pernah coba kan? Miko dengan mudah mendapatkan izin dari mamanya karena dia juga ingin membantu Danton dan Baskara selama di perjalanan, karena hanya dia yang bisa bergerak bebas. Keesokan harinya mereka semua langsung mencari kendaraan yang cocok untuk mereka, dan orang tua mereka pun menyetujuinya. Danton setiap hari harus minum obat supaya tidak merasakan sakit, karena Danton punya penyakit tumor otak yang sudah lumayan parah guys. Pada malam hari adik Danton menghampirinya. Mereka memang tidak akrab, tapi mereka saling sayang guys. Di rumah Baskara mamanya bilang kalau anak temannya sudah menikah dan punya anak. Baskara bilang kalau dia juga ingin menikah, dan mamanya hanya mengiyakan karena dia juga bingung harus menjawab apa. Walaupun sampai di luar dia menangis. Tiba-tiba keesokan harinya Danton dibawa ke rumah sakit dan ronsen ulang. Danton sedih ada sesuatu yang terjadi pada penyakitnya. Baskara bertemu dengan Miko dan dia kesal karena semalaman dia tidak bisa menghubungi Danton. Baskara ini orangnya emang emosian guys. Dan tak lama kemudian Danton pun datang dan dia bilang apapun yang terjadi, perjalanan mereka harus tetap berjalan. Karena mereka sudah tidak dapat izin, akhirnya mereka pergi diam-diam. Miko membantu Baskara untuk kabur dan keluar sembunyi dari rumahnya. Di rumahnya Danton juga mau kabur sendirian guys, tapi ketahuan oleh adiknya Danton, dan dia meminta pengertian kepada adiknya karena mumpung masih ada waktu untuk dirinya, jadi dia ingin melanjutkan perjalanan ini. Adiknya untungnya mengerti dan membantu Danton untuk keluar rumah tanpa sepengetahuan orang tuanya. Mereka menunggu jemputan mereka yang sudah dipesan, dan jemputannya berbeda dengan rencana awal saat masih diizinkan oleh orang tua mereka. Setelah menunggu 2 jam, tiba-tiba mobil datang yang digendarai oleh seorang wanita bernama Endang. Baskara sudah marah-marah nih sama Endang karena dia telah datang. Mereka akhirnya membayar dulu DP perjalanannya sebelum mereka berangkat. Pada pagi hari ibu Danton menyuruh adiknya untuk mengantarkan makanan, tapi karena Danton tidak ada, adiknya pun bilang kalau Danton masih tidur. Ibunya yang tidak percaya ini akhirnya mengecek sendiri dan melihat kalau di kamarnya sudah tidak ada Danton.
Ibu Danton pergi ke rumah ibu Baskara. Ternyata Baskara juga tidak ada dan akhirnya mereka langsung mengejar anak-anak mereka. Di perjalanan Miko ditelepon oleh orang tua Danton dan Baskara. Karena takut dilacak, mereka akhirnya membuang HP-nya agar tidak ketahuan. Endang kaget karena ternyata mereka berangkat tanpa izin orang tuanya. Dan pada saat tak terduga, penyakit Danton kambuh nih karena dia telat minum obat. Endang pun membantu Danton dan meminum obat dan Endang mengajak mereka pulang karena takut terjadi apa-apa. Tapi di sini Baskara marah guys dan tetap ngotot untuk melanjutkan perjalanan mereka. Mereka ternyata mau ke Gang Doli, di mana tempat paling terkenal. Karena semuanya memaksa, akhirnya Endang pun menurutinya. Mereka pun tiba di Bandung dan berhenti di restoran untuk makan. Di sini Endang sangat baik guys, merawat mereka dan mengantarkannya jika ingin buang air kecil. Tapi Baskara yang tidak mau karena dia sok-sokan gitu. Mereka lanjut perjalanan dan di tengah perjalanan Baskara malah minta berhenti karena dia kebelet buang air kecil. Endang tidak mau berhenti karena tadi dia sudah menawarkan di restorannya. Akhirnya Baskara pun kencing di celana nih, aduh. Sesampai di hotel Baskara langsung masuk ke kamarnya, sedangkan Endang mengantar Miko dan Danton. Baskara malah mengusir Endang dan Endang pun menurutinya, padahal Endang baik ya guys kepada mereka. Pada makan malam mereka berkumpul bersama dan Baskara tidak mau makan kalau ada Endang. Di sini Baskara pun mengusir Endang lagi. Sepertinya dia kesal nih karena Baskara tidak bisa bersikap baik terhadap Endang. Tiba-tiba ada seorang cewek cantik yang datang bersama dengan pacarnya untuk makan malam juga di sana. Baskara pun langsung melihat cewek cantik itu dan menggodanya sampai akhirnya membuat pacarnya pun emosi. Pacarnya yang emosi ini hampir memukul Baskara, tapi dia dibantu oleh Danton. Karena Danton membantunya, akhirnya dia juga emosi kepada Danton dan mau memukul Danton. Baskara dan Miko tidak bisa apa-apa. Untungnya Endang datang dengan waktu yang tepat dan melindungi mereka. Endang akhirnya pun memarahi pria itu dan mengusirnya. Di sini Endang benar-benar marah kepada Baskara karena ulah Baskara yang egois dan hampir membahayakan teman-temannya. Di perjalanan Baskara masih aja marah-marah guys, apalagi saat Miko bilang mereka masih perjaka. Miko terus marah-marah sama Endang sampai akhirnya Endang memberhentikan mobilnya. Mereka pun berdebat dan sepertinya Endang kini baper dan dia bilang kalau dia juga punya rahasia. Endang bilang kalau dia sebenarnya pembunuh. Awalnya mereka tidak percaya sampai akhirnya Endang memberikan koran, di mana di koran itu ada foto Endang yang pernah masuk penjara akibat membunuh pasiennya. Semuanya pun makin panik dan nangis karena takut dibunuh oleh Endang. Apalagi Baskara menangis sambil ditutup matanya dan dibawa ke pinggir sungai. Ternyata semuanya lagi ngeprank Baskara guys, agar dia mau makan siang di pinggir sungai. Baskara pun lega dan mereka menanyakan tentang yang ada di koran itu tentang Endang. Endang bercerita kalau dia dulu pernah dituduh membunuh pasiennya oleh keluarga pasien karena dia mau diberi sedikit warisannya. Jadinya dia ditangkap dan masuk penjara. Malam harinya mereka tidak tidur di hotel tapi tidur di tenda karena di sana tempatnya yang indah. Keesokan harinya perjalanan mereka pun tiba di Jogja. Mereka berhenti ke sebuah perpustakaan yang ternyata perpustakaan itu adalah tempat Carmilla. Danton tanpa pikir panjang langsung menghampiri Carmilla dan mengobrol berdua dengannya. Danton sangat senang sampai dia mengajak Carmilla berfoto. Carmilla masuk ke dalam untuk mengambil sesuatu untuk diberikan kepada Danton. Tapi saat Carmilla ke dalam, tiba-tiba Danton mual-mual dan muntah guys. Sedangkan Miko dan Baskara sedang asik deketin cewek-cewek di sana. Untungnya Endang cepat datang membantu Danton. Dan cewek-cewek di sana tidak mau nih duduk kumpul dengan Baskara dan Miko. Baskara dan Miko keluar marah-marah. Endang menjelaskan kalau Danton kesakitan dan makin parah. Sepertinya mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan karena melihat keadaan Danton. Tapi di sini Baskara tetap ngotot untuk melanjutkan perjalanannya karena perjalanan ini juga impian Danton. Mereka pun melanjutkan perjalanannya karena mereka masih memaksa. Sebelum ke Surabaya, mereka berhenti di hotel dan membawa mereka bertiga untuk bertemu dengan manajemen hotel. Mereka pun masuk dan ternyata mereka ditunggu oleh orang tua mereka. Mereka pun ketahuan dan dimarahi nih sama orang tua mereka karena masih memaksa untuk berangkat. Danton tahu kalau dokternya sudah memvonis umur dan tahunnya tinggal beberapa hari lagi. Jadi di sini Danton maksa untuk melakukan perjalanan sebelum waktunya habis. Aduh. Orang tua mereka akhirnya akan mengizinkannya. Mereka berembuk bersama Endang kalau perjalanan mereka akan berlanjut. Endang juga bercerita kalau dia terpaksa melakukan hal seperti tadi karena dia juga diancam dan takut masuk penjara lagi. Mereka tiba di Surabaya tapi mereka masih bersantai di sebuah hotel dan berenang. Mereka sangat senang guys karena perjalanan mereka sudah mendapatkan izin orang tuanya. Pada malam hari mereka berangkat menuju lokasi dan mereka bertiga sangat senang guys karena sudah tiba. Sampai di sana ternyata tempatnya sudah ditutup oleh pemerintah. Di mobil ternyata penyakit Danton kambuh dan Endang memaksa untuk membawa Danton ke rumah sakit. Tapi Danton tidak mau karena jika pergi ke rumah sakit Danton pastinya dirawat di sana. Endang pun menyetujuinya dan Endang akan menyelesaikan semua masalah ini. Aku nggak mau diem di atas ranjang.
dipenuhin info. Pada malam hari akhirnya Endang menaruh mereka di kamar sendiri-sendiri. Dan ternyata Endang memesankan mereka wanita satu-satu. Dan ya, Miko dan Anton pun dilayani oleh perempuan-perempuan Ichi Kibir ini. Sedangkan Miko bilang kalau dia tidak bisa melakukan hal itu kalau tidak dengan wanita yang ia cintai. Dan Endang pun datang. Ternyata Endang memang bilang kalau dia tidak bisa menemukan cewek untuk Miko. Tapi ternyata Miko suka sama Endang. Dan malah Endang yang menemani Miko. Hui. Udah siap kan? Keesokan harinya di pagi hari, mereka semua sangat segar sampai-sampai ada yang membayangkan Danton dan Baskara jadi sangat ganteng. Baskara dan Danton pun berterima kasih kepada Endang, karena kalau tidak ada Endang mungkin perjalanan mereka akan sia-sia. Endang memberikan tiket pesawat agar mereka bisa langsung balik ke Jakarta besok. Tapi sebelum balik ke Jakarta, mereka masih ingin berjalan-jalan membuat Endang senang. Dan pada malam harinya mereka bersantai di pantai sambil menghidupkan api unggun. Karena pantainya yang sangat indah, akhirnya mereka semua mengajak untuk tidur di sana malam ini. Tapi awalnya Endang menolak karena dia tidak bawa tenda. Tapi mereka memaksa dan memutuskan untuk tetap menginap di pantai. Dan pada tengah malam hari, saat Miko dan Endang tidur, Baskara dan Danton masih mengobrol nih. Mereka senang karena perjalanan mereka berhasil walaupun penuh rintangan. Danton meminta Baskara dan Miko agar saling menjaga, dan Danton yang akan menjaga mereka. Keesokan harinya Baskara terbangun dan memanggil Danton yang duduk jauh berada di air. Tapi Danton tidak bangun guys. Baskara terus memanggilnya sampai berteriak. Ternyata Danton sudah tidak ada guys. Dia meningsoi sambil memegang foto-foto kenangannya. Semuanya pun bersedih dan menghadiri pemakaman Danton. Memang namanya pertemuan pasti ada perpisahannya guys. Film dengan ending yang sedih ya guys. Oke deh kalau begitu sampai dulu di sini review film kali ini. Sampai bertemu lagi di film-film selanjutnya guys. See you.